Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak. Perkenalkan saya Asri Musdafid, calon guru penggerak Angkatan 10, dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Di video ini saya akan memaparkan tugas 1.1a8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sedangkan seorang guru sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, opvoeding, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebelum mempelajari modul ini, saya memandang bahwa pendidikan hanyalah proses transfer materi dari guru ke siswa. Kemampuan siswa dilihat dari nilai evaluasi sehingga ketuntasan materi lebih penting dibandingkan kemampuan siswa itu sendiri. Hal ini membuat saya terbebani bila ada nilai peserta didik di bawah KKM. Saya juga mengajar menggunakan metode teacher center sehingga pembelajaran terpusat kepada guru. Saya juga menerapkan aturan secara ketat kepada seluruh siswa, tanpa terlebih dahulu mencoba memahami latar belakang siswa melakukan pelanggaran perilaku. Tetapi, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan tidak tepat. Sebagai guru saya seharusnya melakukan hal-hal berikut ini dalam proses pembelajaran. Pendidikan adalah proses pembelajaran menyeluruh termasuk kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial budaya. Sehingga kemampuan siswa lebih penting dibandingkan nilai evaluasi. Peserta didik adalah individu yang unik dan berbeda-beda sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga menyadari bahwa siswa bukanlah objek pembelajaran melainkan subjek pembelajaran. Pembelajaran sebenarnya harus bersifat student-centered di mana peran guru sebagai fasilitator yang menuntun dengan sistem among. Saya mengawali kelas dengan mengajar dengan ikhlas, mencoba memahami latar belakang siswa, membantu siswa dalam perbaikan perilaku dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Agar kelas yang saya ajar mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya akan mengajar dengan ikhlas dan penuh rasa sukacita. Lalu saya merancang proses pembelajaran aktif, kreatif, kolaboratif dan menyenangkan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran bersifat student center dan tak lupa menerapkan pengembangan kompetensi pembelajaran abad 21 yaitu 4C, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Baiklah, Sobat Penggerak. Demikianlah pemaparan tugas 1.1.a8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.